Lihatnya memang tentunya tergantung dari biaya produksi dari masing-masing penambang emas. Seperti contohnya di perusahaan kami, Bumi Resources Mineral, anak usaha kami yaitu Citra Palu Mineral yang menambang proyek tambang emas di Palu, itu biaya produksinya yang berbasis cash atau biasa kita sebut cash cost itu masih di level 900 sampai $1.000 per ons, Bu. Artinya dengan harga emas yang rata-ratanya sekarang $1.700 per ons, kami masih membukukan profit margin sekitar 700 sampai $800 per ons. Jadi masih baik profit marginnya. Tentunya penambang lain yang biaya produksinya lebih tinggi akan lebih konservatif dalam menambang emas ke depannya. Demikian, Bu. Oke, berarti tidak ada perubahan untuk para penambang ya, berarti tetap melakukan aktivitas penambangan seperti biasa ya Pak Herwin? Betul, Bu. Mengingat biaya produksi yang masih bisa kami tekan ya. Tapi memang profit marginnya jadi mengecil, Bu. Yang tadinya mungkin kalau harga emasnya itu hampir $2.000 per ons, jadi profit marginnya bisa sampai 1.000 sampai $900 per ons. Sekarang mengecil menjadi 700 sampai $800 per ons. Tapi masih ada surplus. Jadi saat ini untuk proyek tambang emas kami yang di Palu masih oke, Bu. Masih tidak ada masalah. Oke, semua masih oke, masih berjalan begitu ya dari proyek penambangan emas itu sendiri. Kalau kita refleksikan terhadap situasional resiko investasi tambang emas di saat ini seperti apa nih Pak? Karena kan seberapa menarik sih sebenarnya untuk masih tetap menjalankan investasi ini begitu ya, walaupun tadi dikatakan marginnya masih ada walaupun makin menipis, tetapi daya tarik untuk berinvestasi di tambang emas sendiri seperti apa saat ini Pak Herwin? Ya, itu pertanyaannya bagus dan tajam sekali ya. Memang kita mesti berhati-hati sekarang. Karena saya lihat juga contohnya, Bu, kan sekarang ini memang resesi cukup tinggi. Contohnya kayak beberapa bank sentral di beberapa negara di dunia sudah menaikkan suku bunganya ya, karena ini untuk menanggulangi resesi yang tinggi dan harga bahan-bahan pokok yang tinggi. Contohnya kayak di Amerika saja bank sentralnya sudah menaikkan suku bunganya itu sampai 150 basis point dalam semester pertama di tahun ini, Bu ya. Nah, saya melihatnya adalah ke depannya saya harapkan ini sudah mencapai peak-nya, mencapai level puncaknya ya resesi ini. Jadi ke depannya diharapkan akan melandai. Kenapa, Bu? Karena saya lihat sudah ada beberapa terobosan. Kayak contohnya sudah ada jalur distribusi baru untuk ekspor bahan-bahan pokok, contohnya gandum ya. Itu sudah ada pembukaan pelabuhan-pelabuhan di Black Sea ya, di Laut Hitam di Rusia dan di Ukraina untuk mengekspor gandum. Itu yang dibantu oleh PBB dan difasilitasi oleh Turki. Nah, itu diharapkan dengan bertambahnya suplai bahan pokok seperti gandum, jagung, kentang, dan juga palm oil, ini akan menurunkan harga-harga bahan pokok, Bu, ke depannya. Nah, kalau harga bahan pokok sudah turun ke depannya, maka resesi juga akan menurun, semakin melandai. Nah, kalau ini terjadi, diharapkan ke depannya para bank sentral itu tidak akan lagi meningkatkan suku bunganya, atau mungkin malah mulai menurunkan suku bunganya. Nah, dampaknya adalah harga-harga komoditas, Bu, seperti emas, seperti perak, tembaga, dan lain-lain, akan mulai rebound lagi harganya, akan mulai meningkat lagi. Itu harapan kami, Bu, ke depannya. Anda melihat akan berapa lama sih situasional ini akan cukup terjadi begitu ya? Terjadi akan cukup berapa lama karena positioning dolar yang semakin menguat sehingga tekanan terhadap emas ini terus terjadi begitu. Dan apa strategi dari perusahaan sendiri ya untuk mengantisipasi mungkin hal-hal yang agak lebih nggak enak nih ke depannya, Pak Herwin? Ya. Saya berharap dalam waktu dekat, Bu ya, saya harap memang resesi sudah semakin melandai, Bu ya. Jadi peningkatan suku bunga oleh bank-bank sentral juga tidak terjadi lagi atau mungkin malah menurun. Ini karena saya lihat contohnya, Bu, harga bahan pokok itu sudah mulai turun dan itu adalah fakta, itu realita di pasar. Seperti harga jagung, harga palm oil, harga kentang, harga gandum itu sudah mulai menurun, Bu, dalam 1-2 bulan terakhir ini. Nah, ini yang harapan saya akan berdampak positif terhadap harga-harga komoditas seperti emas, perak, dan lain-lain. Jadi ini akan terjadi dalam waktu dekat ini.